Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Fatimah. Di sini saya akan membahas diskusi yang kedua, MPDR 5302, yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, di sini saya harus menanggapi beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam artikel dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama yaitu dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Nah, di sini penulis menekankan bahwa meskipun revolusi industri 4.0 membawa banyak kemudahan dan kemajuan teknologi, muncul pula efek negatif seperti kearifan lokal yang makin tergerus dan berkurangnya toleransi serta tenggang rasa antar warga masyarakat. Yang kedua, pentingnya pendidikan multikultural sebagai pendekatan dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan multikultural dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai hidup atau nilai karakter sedini mungkin. Selanjutnya itu peran sekolah dan keluarga sebagai lembaga utama pendidikan multikultural. Penulis menegaskan bahwa implementasi pendidikan multikultural tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus dimulai dari keluarga. Keluarga menjadi fondasi, sedangkan sekolah sebagai institusi formal memainkan peran penting dalam memperkuat nilai karakter dan identitas nasional melalui kurikulum, interaksi antar siswa, dan pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, di sini menekankan bahwa nilai multikultural tidak boleh hanya menjadi tambahan atau muatan ekstra, tetapi harus diintegrasikan dalam kurikulum, materi ajar, dan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan akhir, pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa yang ideal. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar generasi muda tidak kehilangan jati diri atau identitas nasional, sehingga mampu menjaga persatuan dalam kemajemukan. Selanjutnya yaitu kegiatan dan program pendidikan multikultural yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum, yaitu dengan memperkaya materi pelajaran melalui cerita, literatur, dan sejarah dari berbagai suku, agama, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran bahasa asing. Sekolah dapat menawarkan pembelajaran bahasa asing untuk membekali siswa dengan wawasan internasional. Kemudian, kegiatan observasi budaya. Siswa dapat dikelompokkan untuk melakukan observasi tentang kebudayaan berbagai daerah. Selanjutnya, praktek toleransi. Nah, guru bisa menjadi teladan dengan menunjukkan sikap saling menghargai, toleran, dan berperilaku humanis terhadap siswa dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian, interaksi dengan kebudayaan lain dengan mengadakan festival budaya di sekolah yang melibatkan partisipasi siswa dari berbagai latar belakang untuk menampilkan kekhasan budaya mereka. Selanjutnya yaitu langkah konkret untuk mewujudkan lingkungan kelas atau sekolah ataupun wilayah multikultural. Yang pertama melalui kebijakan dan regulasi, contohnya merancang dan mengeluarkan kebijakan sekolah inklusif dan juga multikultural. Misalnya kewajiban bagi sekolah untuk mengintegrasikan materi keberagaman di kurikulum lokal. Yang kedua, pelatihan dan kapasitas guru. Contohnya workshop dan pelatihan reguler untuk guru tentang kompetensi antar budaya
sensitivitas budaya, dan penyelesaian konflik toleran. Lalu kurikulum dan materi pembelajaran. Contohnya inklusi konten budaya lokal dan berbagai suku, etnis, agama di materi pembelajaran, seperti seni atau bahkan pelajaran umum. Kemudian fasilitas dan lingkungan sekolah. Contohnya ruang kelas dan sekolah sebagai tempat yang aman, seperti poster toleransi, karya seni siswa dari berbagai budaya, kemudian ruang membaca dengan buku dari berbagai budaya pula. Lalu seleksi penerimaan dan kebijakan internal. Nah, contohnya saat penerimaan murid baru, pastikan tidak ada diskriminasi atas dasar suku, etnis, agama, dan status sosial. Lalu praktik pengajaran yang inklusif, contohnya menggunakan pengajaran yang interaktif. Lalu peran guru sebagai fasilitator antar budaya, yaitu guru harus menjadi teladan, menunjukkan sikap toleran, menghargai perbedaan, dan tidak memihak. Lalu penanganan konflik dan diskriminasi. Contohnya adanya prosedur atau tata cara untuk menangani konflik antar siswa terkait etnis, agama, budaya secara adil. Kemudian keterlibatan orang tua. Nah, di sini orang tua bisa diundang ikut dalam forum sekolah untuk berdiskusi tentang keanekaragaman dan toleransi. Dan yang terakhir yaitu partisipasi siswa. Mendorong murid aktif dalam kegiatan budaya seperti pertunjukan seni, kelompok diskusi, ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu langkah konkret. Selanjutnya saya akan menanggapi video dengan judul New Boy. Nah, di sini saya akan menanggapi beberapa hal yang ada dalam video tersebut. Yang pertama yaitu adanya kejutan budaya atau culture shock yang ada dalam video tersebut, di mana Joseph ini pindah dari Afrika yang kemudian dia bersekolah di Irlandia. Ia tidak hanya menghadapi bahasa dan budaya baru, tetapi juga cara anak-anak berinteraksi dengan penuh ejekan. Hal ini menggambarkan bagaimana anak-anak migran atau pengungsi sering mengalami kultur shock di lingkungan baru. Kemudian trauma masa lalu. Di sini di video tersebut ada kilas balik ayah Joseph yang dibunuh. Nah, di sini juga menekankan bahwa adanya trauma yang masih membekas. Trauma ini membuat Joseph menjadi pendiam, sensitif, dan sulit mempercayai orang lain. Kemudian perundungan dan rasisme. Di dalam video tersebut, Joseph dipanggil Left Eye. Hal ini bukan sekedar ejekan, tetapi menunjukkan adanya pandangan rasis di masyarakat. Kemudian solidaritas dan empati. Namun di sisi lain ada juga temannya yaitu Hajel, salah satu murid perempuan yang berusaha membela Joseph. Meskipun kecil, tindakan Hajel ini menunjukkan pentingnya keberanian untuk melawan perundungan. Selanjutnya transformasi hubungan. Nah, awalnya Joseph ini kan jadi korban, namun melalui insiden kecil di kelas, waktu bermain, dia mulai masuk dalam lingkaran sosial dengan anak-anak yang lain. Senyumnya di akhir film menggambarkan bahwa penerimaan bisa lahir dari pengalaman bersama, meski awalnya penuh dengan konflik. Selanjutnya, terakhir yaitu pesan moral yang dapat diambil dari video yang berjudul New Boy. Yang pertama yaitu ada penerimaan keberagaman. Perbedaan warna kulit, budaya, dan latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan diskriminasi. Selanjutnya, kekuatan anak dalam beradaptasi. Jadi anak-anak ini bisa menjadi lebih cepat beralih dari permusuhan ke persahabatan. Lalu pentingnya peran guru dan teman. Dukungan dari lingkungan sekitar
dapat membantu anak baru melewati trauma dan keterasingan. Dan yang terakhir, harapan selalu ada. Walaupun masa lalunya kelam, masa depan bisa membawa hubungan baru dan peluang untuk sembuh. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir